Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Tezar dengan tema menjaga produktivitas kerja di bulan Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga produktivitas kerja di bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan ya, ketika kita mendengar kata Ramadan, yang terlintas dalam pikiran itu biasanya kan adalah puasa, tarawih, terus tadarus, dan berburu pahala. Nah, kali ini saya mencoba membahas tentang produktivitas kerja di bulan Ramadan. Dengan menahan makan dan minum, puasa bukanlah alasan untuk malas bekerja, mengurangi produktivitas dan memperbanyak istirahat. Allah dan Rasul-Nya telah menjanjikan banyak pahala dan keutamaan bagi mereka yang produktif dalam amal saleh dan bekerja, termasuk salah satu amal soleh yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya. Dalam sejarah peradaban umat Islam juga menjadi bukti bahwa Ramadan tidak menghalangi dan mengurangi produktivitas kaum muslimin dalam berkarya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan berat seperti berperang yang membutuhkan ketahanan fisik yang prima tetap dilakoni. Sejarah mencatat beberapa peperangan dan penaklukan besar pernah terjadi justru pada bulan Ramadan. Saat kaum muslimin sedang berpuasa, itu pernah terjadi perang Badar misalnya. Perang pertama yang dilakukan kaum muslim hingga meraih kemenangan gemilang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Lalu bukan hanya perang Badar, ada juga dengan penaklukan kota Mekah. Nah, penaklukan kota Mekah ini yang menandai berakhirnya perlawanan penduduk Mekah terhadap dakwah Nabi SAW terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, jadi Ramadan ini bukan dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan ya, Ustazah. Jadi jangan sampai gara-gara puasa pekerjaan jadi berantakan. Bulan puasa sama dengan kerja lemas, ngantuk tapi deadline jalan terus. Masya Allah. Bukan pantun ya. Nah, kita sering merasakan baru jam 10 nih pagi, perut udah keroncongan, otak sudah lemot, tapi kerjaan masih numpuk. Mau fokus tapi ingat kolak sama gorengan. Puasa bukan alasan untuk tidak produktif. Puasa adalah kesempatan untuk melatih disiplin dan fokus. Saya ada sedikit cara supaya kita bisa tetap kerja tetap jalan dan bahkan lebih efisien di saat bulan Ramadan. Ini kita bisa mencontek teknik yang sering dipakai oleh Mark Zuckerberg. Itu penemu Facebook siapa? Siapa namanya? Mark Zuckerberg. Kayaknya siapa? Itulah pokoknya.
Zahrani, Penemu Facebook itu cara bacanya. Mark Zuckerberg. Nah, itu ya. Nanti bisa lihat di internet ya. Penemu Facebook. Kita bisa mencontoh dari pendiri Facebook itu, biar kerja sebentar saja tapi tetap produktif. Nah, ya, kita bisa menggunakan, kalau menurut Biao menggunakan teknik Pomodoro. Ada yang pernah dengar teknik Pomodoro? Pomodoro itu adalah salah satu teknik Jepang untuk mengatasi rasa malas. Nah, caranya, ya, saya jelaskan. Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang membantu kita bekerja lebih fokus, efisien, lebih fokus dan efisien. Gimana caranya? Dengan membagi waktu kerja menjadi interval waktu tertentu. Misalkan Anda kerja 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu setelah 4 kali istirahat lebih panjang, misalkan 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi setelah 25 menit istirahat 5 menit diulangi sampai 4 kali, lalu ditambah istirahatnya menjadi 15 menit. Itu sama halnya, ibaratnya mengasih waktu jeda itu ibaratnya seperti mesin mobil. Kalau digas terus tanpa direm itu kan lama-lama akan jadi panas ya, nanti bisa jadi bahaya, bisa mogok, berhenti di jalan gitu kan, atau hal-hal yang tidak diinginkan, kan bahaya ya. Itu sama dengan otak kita. Ketika otak kita digas terus tanpa berhenti, apalagi di saat bulan Ramadan ini, jadi kita sedikit membedakan aktivitas kita di bulan Ramadan sama hari-hari biasa. Karena asupan energi kita di bulan Ramadan ini kan nggak selalu dibatasi ya. Jadi sama halnya dengan otak kita juga perlu jeda supaya makin optimal. Tapi ingat, kerjanya harus fokus, matikan notifikasi HP ya, handphone tuh dimatikan. Siap. Biar tetap fokus ya. Jadi kita nggak mendengarkan notifikasi dari WA, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Kerjanya harus dari sosmed itu dimatikan, lalu berikan fokusnya 100%. Apa yang dikerjakan kita bisa menggunakan hukum Pareto. Tahu kan hukum Pareto? Nggak asing ya. Apa itu Ustaz? Pareto. Yang ditemukan oleh Vilfredo Pareto. Mantap. Dari ekonomi Italia. Itu konsep yang menyatakan bahwa sekitar 80% hasil berasal dari 20% penyebab. Hasil itu dampaknya, penyebab itu usaha dari dalamnya. Jadi artinya 80/20, kerjakan 20% pekerjaan yang berdampak pada 80% dalam produktivitas kamu. Jadi kerjakan 20% tapi yang ada dampaknya 80%. Itu tips-tipsnya di bulan Ramadan agar tetap produktivitas kerjanya, menjaga produktivitas kerja di bulan Ramadan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada saya kembalikan ke moderator. Mati lagi. Terima kasih Ustadz Tezar. Jadi
Ramadan itu bukan alasan untuk malas-malasan kerja. Bahkan perang pun dilakukan pada bulan Ramadan ya Ustadz. Ya. Seperti perang Badar dan penaklukan kota Mekah. Dan jangan gara-gara puasa kerjaan jadi numpuk, deadline gak on time dan lain sebagainya. Pokoknya jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gimana? Itu bisa kita contoh dari pendiri Meta dengan menggunakan Pomodoro ya Ustadz. Pomodoro. Nah, itu teknik dari Jepang mengurangi rasa malas. Jadi membagi waktu, misal 10 menit kerja, 10 menit istirahat. Nah, jika hal tersebut bisa dilakukan, maka hari berikutnya di-upgrade lagi, misal 20 menit terus 20 menit kerja, 20 menit istirahat dan seterusnya. Jangan seperti mesin yang menyala terus-terusan. Maka kalau perumpamaan mesin yang menyala terus-terusan itu bakal terjadi kerusakan, dan itu kalau di kita itu bakal kelelahan, capek, bahkan bisa sakit. Tips untuk fokus kerja itu jangan main HP atau matikan notifikasi HP, atau bahkan bisa di daya mati ya Ustadz. Ya. Terus ada metode lagi, metode Pareto, itu dari Italia, ekonomi Italia. Dari ekonomi apa? Ekonomi Italia. Ekonomi Italia. Jadi kerja 20% yang berdampak pada diri kamu. Mungkin itu yang bisa dijabarkan tentang menjaga produktivitas kerja di bulan Ramadan. Untuk Ustadz Ustazah, ada yang ditanyakan? 3 pertanyaan pertama. Ustadz Irfan, silakan. Silakan. Di suatu sekolah di Wakanda, Ya. kita ini sudah berusaha menjaga produktivitas kerja, tapi atasan tuh maunya kita kerjanya jangan nyantai, maunya harus kerja. Kita nggak boleh nyantai dikit dimarahin. Itu bagaimana kita? Terima kasih. Berikutnya, si penanya berikutnya Ustazah Ivana, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz Reza. Tadi kan Ustaz Reza mengatakan ada 3 metode ya? Dua. Dua ya? Dua. Yang satu dari Jepang, satu apa itu? Ya, dari Ya, ekonom Itali. dari Italia. Nah, itu dari kedua itu kira-kira mana sih yang lebih cocok diterapkan di SMA Muhammadiyah Al-Hidayah? Dari karena alasannya. Nah, yang kedua pertanyaannya, menurut Ustaz Reza, kan Ustaz Reza kan mengajar di sini juga kan. Nah, itu kira-kira menurut Ustaz Reza produktivitas kerjanya lebih efektif yang sebelum puasa apa ketika puasa atau stabil? Ya. Ya. Terima kasih. Silakan untuk penanya berikutnya tadi Zahara. Ya. Silakan Zahara. Ustaz mau nanya nih, kan tadi ada kita dikasih tip, misal kerjanya 40 menit terus istirahat 10 menit misal gitu ya. Ya. Nah, ketika kita mau menerapkan itu, ternyata nggak bisa gitu kan, karena ada deadline yang bertubi-tubi gitu. Nah biasanya kan pasti nanti ditanya, lah itu dikasihnya dari kapan gitu misal ya deadline-nya. Ternyata memang apa ya, masuknya pekerjaan itu atau tugas kita itu, PR kita itu memang berdekatan dan deadline-nya itu berdekatan. Jadi kan akan sulit ya kalau kita mau menerapkan dengan metode itu gitu. Jadi mau nggak mau kita mendur gitu, kayak tadi mesinnya harus nyala terus gitu. Jadi juga gimana sih Kak? Sebenarnya kita harus menghadapi itu gitu. Ya. Bisa langsung dijawab Ustadz? Atau Bisa. bisa? Pertanyaan pertama dari Ustadz Irfan. Jadi di sebuah negara Wakanda
Tadi ada pemimpin yang nggak mau rakyatnya itu bekerja dengan nyantai. Lalu gimana tadi, Ustaz? Ya, tidak bisa. Kita udah menjaga nih produktivitas kerja. Udah menjaga produktivitas kerja. Terus kan pengennya kita kerja cepat dan nggak boleh kita nyantai. Nah, itu gimana Ustaz Tezar? Silahkan Atasan dijawab. pengen cepet-cepet. Ya, cara menanggapi atasan yang tidak bisa Melihat kita nyantai. melihat kita santai dan pengen cepet kerjanya. Jadi dalam menjaga materi ini untuk menanggapi menanggapi atasan yang seperti itu sebenarnya gini, pelan-pelan ini bahaya nih. Sebenarnya bukan soal yang bermasalah kan ini atasannya yang nggak mau tahu ya. Ya, atasan tuh kadang kan memang nggak mau tahu job desk kita itu udah sampai mana dan pengennya hasilnya, sedangkan pemerintahnya tidak mempertimbangkan waktunya itu kapan dan harus selesai kapan, ya gitu. Jadi kita di Ramadan ini seharusnya kita tuh membagi ya, harapan kita kan biar cepat selesai ya. Nah, jadi ada cara untuk menyelesaikan tugas kita dalam waktu yang tepat, insya Allah tepat. Insya Allah. Nah, jadi cara yang digunakan itu dengan teknik ini. Saya ada sedikit cara tips psikologi agar tetap termotivasi kerja saat puasa. Harapannya pekerjaan terselesaikan di waktu yang tepat, harapannya untuk menghadapi atasan-atasan yang pengen cepet-cepet. Nah. Ya, kita bisa gunakan itu namanya micro goals. Micro goals itu langkah-langkah konkret dan bertahap. Kita bisa memecah tugas besar jadi langkah kecil agar otak kita terus mendapat asupan semangat. Jadi tugas besar kita pecah. Misalnya, ya nggak harus kita kerjakan secara langsung diselesaikan. Kita karena di bulan Ramadan ini kan kita ada waktu fokus kita, tidak seperti hari-hari biasa, dan waktu fokus kita yang ideal itu biasanya di pagi hari. Ya, jadi pagi hari itu waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas-tugas berat. Kalau di kita kan yang berpikir misalnya merumuskan soal untuk persiapan ujian gitu ya, di pagi itu lebih tepat. Kalau di siang itu kita udah ngantuk, udah lemes, nggak konsentrasi, Mas. Hah? Ya. Nanti bukannya selesai malah ya. Lalu metode produktivitas untuk mengatasi penundaan dengan menyelesaikan tugas tersulit paling penting dan berdampak besar. Ya, itu tadi ya. Selesaikan tugas tersulit di pagi hari saat energi masih penuh.
kurang ya perbanyak fokus, satu tugas selesai lebih cepat daripada 5 tugas setengah jalan gitu ya. Lalu manfaatin jeda sebagai riset, bukan distraksi. Istirahat itu buat ngisi ulang, bukan buat ngabisin energi. Lalu turunin ego, naikin strategi. Jadi mungkin dengan cara-cara itu kita bisa memenuhi keinginan atasan, ya, dengan cara itu. Ya, mungkin itu. Kalau ada yang kurang, gimana? Jadi jawaban dari Ustadz Ezar itu bagaimana sih cara mengatasi atasan yang nggak bisa ngeliat kita nyantai terus harus gesit intinya kan. Nah kita itu bisa bagi waktu dengan menggunakan tips psikologi yaitu micro goals atau langkah yang bertahap, terus kemudian selesaikan yang susah dulu dan turunkan ego kita. Itu mungkin Ustadz Ustazah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ustadz Ezar? Dipersilahkan. Atau sudah cukup? Atau Zaputri? Oh, Ustadz Irfan, silakan untuk menambahkan. Teorinya emang seperti itu Ustaz. Realitanya beda. Di lapangan. Orang tahu, tapi atasan nggak mau tahu. Oh iya. Prit. Iya. Ya memang. Langsung ya. Boleh, bisa langsung dijawab Ustadz. Allah Maha tahu tapi atasan nggak mau tahu. Jadi hal itu sebenarnya gimana ya? Bertemu dengan atasan seperti itu memang repot ya. Itu atasan yang mungkin atasan yang memiliki SDM rendah. Ya. Seharusnya kan dia juga, aduh malah curhat gue. Ya kita ini lebih apa? Ya namanya kita kerja ya. Kita sebagai bawahan yang lebih memposisikan diri dan jangan menunda-nunda supaya kerjaan itu nggak menumpuk. Hal-hal itu ya ketika kita tahu memiliki atasan yang seperti itu, kita hendaknya lebih memanage waktu lagi, mengatur waktu agar tidak menumpuk tugas yang akhirnya nanti datang lagi tugas yang baru. Nah, yang ditakutkan kan ketika kita bertemu dengan pimpinan seperti itu, yang ada rasa emosi, ego kita tinggi, yang akhirnya males, terus dongkol, tidak dipekerjakan, malah udah datang lagi tugas yang baru. Nah di situ kita malah menyalahkan atasan, padahal tugasnya sudah diberikan di waktu jauh-jauh hari. Nah, jadi tapi kan nggak semuanya sih, kayaknya. Ya kayaknya nggak selalu kan, nggak selalu hari ini dikasih tahu nanti sore selesai, tapi tugasnya nggak ukuran. Nggak selalu ya. Yang seperti itu kan biasanya tugas ringan, pagi dikasih sore selesai, itu kan biasanya tugas ringan yang sudah dipertimbangkan itu bisa selesai 1 hari. Kadang di kitanya aja yang nyantai-nyantai yang akhirnya 1 hari itu nggak selesai. Terus akhirnya kita menyalahkan yang ngasih tugas. Nah, gitu. Padahal yang salah kita sendiri. Padahal kesalahan ada di kita sendiri sebenarnya. Gitu ya. Jadi atasan nggak pernah salah ya Ustaz. Atasan. Kita yang selalu salah. Ya agak gitu. Jangan dibawa terus. Udah Ustaz, udah. Ya kan terkadang kita memang itu ego kita tuh terlalu tinggi karena rasa lelah di luar pekerjaan, sehingga sampai saat kita kerja sudah membawa rasa lelah itu yang membuat kita santai-santai,
kurang cepat mengerjakan tugasnya yang akhirnya menumpuk. Nah, karena rasa lelah yang kita bawa dari luar itu yang bisa menyebabkan lambatnya pekerjaan kita di tempat kerja. Makanya kita harus siap ketika datang di tempat kerja itu harus siap menerima tugas gitu ya. Dan pinter-pinter kita mengatur waktu agar selesai tepat waktu dan siap menerima tugas yang baru. Mantap. Ya gimana? Ya sudah cukup sekarang. Takutnya nanti masuk kurang. Untuk berikutnya pertanyaan dari Zaifana. Mana sih yang paling cocok metodenya dari Pomodoro dan Pareto? Itu yang paling cocok mana? Terus dijelaskan minimal 3 beserta contoh. Ya. Jadi saya jelaskan satu-satu bahwa metode ini kan sama-sama bukan perbedaan dalam mengatasi rasa malas ya. Ini strategi, sama-sama strategi. Kalau Pomodoro ini strategi dari teknik-teknik Jepang untuk mengatasi rasa malas. Jadi orang-orang Jepang menggunakan salah satunya Pomodoro itu. Saya jelaskan ini dulu. Jadi di dalam orang-orang Jepang itu ada teknik-teknik untuk mengatasi rasa malas. Salah satunya itu Pomodoro. Itu ada 6. Ya, ada Pomodoro, Kaizen, Ikigai, Wabi-sabi, Hara-hachibu, Shoshin, Ganbaru, dan Sahari. Nah, itu Pomodoro ini gaya Jepang. Dia memberikan bekerja fokus selama 20 menit tanpa gangguan. Jadi benar-benar 20 menit itu kita fokus satu pekerjaan dengan tadi caranya mematikan notifikasi dan fokus 100% di satu kerjaan itu. Diikuti istirahat singkat 5 menit untuk menjaga energi agar tetap stabil. Lalu kan tadi saya jelaskan banyak ya, apa mau dijelasin semuanya ini tadi teknik-teknik Jepang itu. Oh ya, sama-sama efektif. Ini berirama. Oh di SMA-nya yang ya. Digunakan untuk di SMA ini yang efektif antara Pomodoro dan iya. Pareto. Kalau di SMA ini di saat Ramadan, Pomodoro ini sangat tepat di saat Ramadan untuk menyelesaikan tugas. Jadi untuk menghemat energi kita kan, Pomodoro ini sangat tepat. Lalu kalau ada hukum Pareto, ini kan hukum Pareto tentang konsep yang menyatakan bahwa sekitar 80% hasil itu dari dampak efeknya berasal dari 20% penyebabnya dari usaha kita yang bisa mendampakkan 80% kita lakukan. Nah, jadi ya ini sama-sama bisa diterapkan di saat Ramadan ini. Jadi menggunakan teknik Pomodoro yang kerjanya singkat tapi dengan hasil yang besar. Ini konsep Pareto ini kan konsep yang jadi di saat kita menggunakan teknik Pomodoro, kita menggunakan hukum Pareto agar hasil yang kita dapatkan itu lebih maksimal. Jadi ini kayak gimana ya? Ya sama aja. Di bulan Ramadan ini ya, untuk di bulan Ramadan. Karena kan kita kerja dengan menghemat energi, tidak seperti hari-hari biasanya. Salah satunya kita bisa kalau kita merangkainya bisa dengan istirahat ketika sudah jam 12 siang ya. Kita berikan waktu istirahat sejenak di saat Ramadan agar
setelahnya kita bisa fokus kembali gitu. Itu sangat penting istirahat 10 menit 20 menit itu sangat penting di saat Ramadan ini dalam pekerjaan kita untuk menjaga fokus agar bisa produktif lagi ya. Jadi kalau metode yang mana ya dua-duanya ini lebih efektif karena jadi Pomodoro ini pengertiannya fokus 25 menit tanpa gangguan dan istirahat 5 menit. Nah, itu mungkin untuk kita itu sangat cepat ya, cepat apa lama segitu? Cepat, sangat cepat. Nah, di waktu yang sesingkat itu gimana caranya kita memberikan dampak yang besar dari usaha kita yang kecil itu, yang 20%. Jadi 20% itu kita fokus, tetap dampaknya ada hasilnya gitu ya. Jadi sama aja. Nah, itu cocok kita terapkan di Al-Ghifari selama Ramadan. Setelahnya kita menyesuaikan untuk durasi waktu dan waktu istirahat dan dibarengi ya jam tidur. Kalau di hari-hari biasa kita seharusnya membiasakan ada jam tidurnya agar jam tidur diberikan setelah makan siang itu 10 menit sampai 20 menit itu mungkin udah cukup karena kalau kelamaan kita juga bisa pusing. Kita pernah merasakan gini, ini saya jelaskan setelah Ramadan ya, di hari-hari biasa produktivitas di hari biasa agar kita bisa menjaga kestabilannya. Kita bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 itu istirahat, kita makan siang. Setelah makan siang apa yang kita rasa? Ngantuk. Ketika kita tetap bekerja, apakah efektif kita menjalani pekerjaan itu? Bahkan setelah jam 1 sampai jam 3 itu kalau kita udah ngantuk, itu bisa benar-benar ngantuk, ngangkat kepala pun udah kayak berat banget ya. Nah, untuk menjaga agar kita tetap produktif, seharusnya setelah makan siang itu ada tidur siang. Jadi setelah bangun itu kita fresh lagi. Karena di dalam Islam tidur siang itu menjadi sunnah, namanya qailullah ya. Itu sunnah qailullah. Kalau kita mempraktis ke lifestyle Islam dengan qailullah ini, Islam ini menjadi sesuatu yang bukan hanya mendapatkan pahala tapi membuat kita lebih produktif. Itu produktif tidur siang. Kalau di dalam Islam itu qaulullah, istirahat sejenak atau tidur siang ya artinya. Nah, jadi memang dalam Islam sudah diajarkan juga stylenya. Kita bekerja nggak ngedur, nggak terus-terusan bekerja, meledak. Kalau mesin aja terus-terusan nggak berhenti meledak, apalagi otak kita cuma manusia gitu kan ya. Banyak kita bisa mencontoh dari negara-negara berkembang lainnya seperti di Jepang itu kan ya, perusahaan-perusahaan besar yang maju. Kalau di Jepang itu anak-anak sekolah memang ada jam tidurnya, bahkan di sekolahan disiapkan tempat tidur. Kalau kalian pernah kalau kita ini ya itu di YouTube pernah lihat, saya pernah lihat di perusahaan perusahaan Google itu dia menyiapkan tempat tidur daripada karyawannya tidur di depan laptop, tidur nyandar di meja kan
kurang nggak enak ya kalau di tempat kerja dilihat itu. Makanya disiapkan tempat tidur, ada kasur, tempat tidur yang nyaman supaya yang bekerja ini bisa tidur dengan nyaman dan bangun kembali fresh lagi, bisa bekerja dengan baik lagi. Harusnya kita bisa mencontoh dari perusahaan-perusahaan itu yang sudah maju dan mencontoh dari sekolah-sekolah di Jepang juga, itu kan sekolah memang udah berkembang ya, negara berkembang. Kalau negara berkembang memang biasanya menerapkan gitu, nggak ngedur ya, menjaga ritmenya agar tetap produktif gitu. Ya. Yang kedua apa? Nah, yang kedua, sebenarnya Ustadz Izhar itu lebih produktif di hari puasa, di bulan puasa atau di hari biasa untuk bekerja? Apa stabil? Itu untuk saya. Iya. Oh, untuk saya. Ya, untuk saya sebenarnya kalau di stabil sih. Jadi, Saya berusaha untuk menyetabilkan lebih profesional aja. Saya lebih berusaha untuk profesional. Jadi karena di bulan Ramadan juga kita ada bekerja ya, profesional juga. Karena ya di bulan Ramadan ini pekerjaan kita kan nggak dituntut yang pekerjaan berat, berpikir yang berat gitu, mencari yang ringan seperti yang ya kita merasakan inilah, lebih enak. Memang kalau senangnya di bulan Ramadan jalannya sedikit gitu loh, lebih sedikit, lebih enak gitu kerja. Kalau di hari biasa kan wah itu sehari berapa jam? 6 jam ya paling lama ya. 6 jam berpikir keluar masuk, terus waktu tidurnya nyolong-nyolong, pusing. Enak di bulan Ramadan ya. Jadi antara bulan puasa ataupun hari biasa itu pekerjaan Ustadz Izhar itu cenderung stabil. Jadi itu. Nah, terus ke pertanyaan berikutnya dari Zahara. Nah, jadi dari metode Pomodoro dan Pareto ini pekerjaan tersebut tuh tetap nggak bisa, metode tersebut tidak bisa dilakukan karena banyaknya deadline. Jadi kayak nggak sempet banget. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Banyaknya deadline ini kan kita sendiri ya yang bisa mengatur waktu deadline ya, dan komunikasi itu yang penting juga agar yang memberi tugas bisa tahu tugas kita ini kita ini masih punya tugas atau belum, makanya gitu. Komunikasi dengan yang memberi tugas ketika mengatur waktu penyelesaiannya ini, ketika kita belum selesai ya kita harus komunikasikan dulu sebelum diberikan tugas, karena tugas yang kemarin diberikan belum saya selesaikan. Kalau ini ditambah tugas lagi, saya rasa nggak bisa selesai dalam waktu secepat yang diinginkan gitu loh. Jadi soal deadline itu seharusnya kita bisa mempertimbangkan waktunya dan bisa mengkomunikasikan sama yang memberi tugasnya agar tidak bertambah banyak tugasnya membuat kita pusing. Sebenarnya pusing sama enggaknya, mampu sama enggaknya ya kita yang milih kan ya, kita yang milih sendiri. Kita terima tugas berarti ya kita siap dengan resikonya. Kita sudah tahu tugas kita masih banyak, kita nggak bisa menyelesaikan, tapi kita menerima tugas lagi ya kita mantep sih gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi lagi dengan yang baik, dengan pimpinan supaya mendapatkan tugasnya nggak kayak yang membebani. Jadi kita bisa senang mengerjakan tugas itu tuh. Jadi ya gimana caranya kita membuat senang ketika mendapatkan tugas itu, jangan sampai tugas-tugas itu membebani kita. Nah, gitu ya. Ya gitu salah satu caranya. Jadi jawaban dari pertanyaan Zahra itu
kita harus bisa manajemen waktu dan kita harus berkomunikasi kalau masih ada deadline yang belum terselesaikan ya Ustaz. Yang belum terselesaikan jangan menerima tugas dulu. Oke. Nah, untuk jawaban dari Ustaz Izar mungkin ada yang mau menambahkan Ada lagi? atau cukup dari Ustazahnya? Tambahin dong, masih jam 11. Mungkin cukup Ustazah? Ya. Ustaz Izar mungkin Ya, ada kalau- menambahkan lagi? Ada lagi nggak? Ya. Silakan untuk Ya. nanya, silakan untuk Zafirli. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya, kan pada saat bulan Ramadan ini sangat mempengaruhi sekali pola hidup dan pola makan kita. Ya nggak? Ya kan? Lalu itu apakah berpengaruh besar bagi produktivitas kerja kita? Lalu pada saat pengulangan bulan Ramadan ini kan ada juga pengulangan jam kerja tuh di sekolah kita, pengulangan jam kerja. Jadi kita nggak pulang jam 4 gitu loh. Oh, iya. Kan pengulangan jam kerja. Itu tuh justru meningkatkan produktivitas kita atau malah jadi menurunkan. Nah, jadi pertanyaan dari Zafirli, kan kita udah diberi keringanan nih di dalam pekerjaan selama Ramadan. Nah, itu berpengaruh nggak sih ke kinerja ke produktivitas kita dalam bulan Ramadan? Ya, pengaruh kinerja produktivitas. Sebenarnya di bulan Ramadan ini adalah cara yang baik untuk melatih kita lebih produktif, lebih disiplin, karena kita belajar mengatur waktu, stamina agar tetap terjaga dan terjaga dengan baik seharian. Ya. Pengaruh kinerja produktifnya ya sebenarnya nggak berpengaruh ya, malah yaitu makanya di bulan puasa ini nih cara jadi ada kerja cerdas di bulan Ramadan. Kita kan melatih di bulan Ramadan ini supaya lebih dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan itu. Ada banyak yang takut produktivitas turun pas puasa, energi berkurang, fokus gampang buyar. Padahal masalahnya sering bukan di bulan puasanya, tapi di cara kita ngatur kerjaan. Kalau tetap pakai pola hari biasa ya wajar, kalau Ramadan itu berat ya. Jadi kita bisa mengatur kerjaan sesuai jam energi, bukan semua jam itu sama. Jadi pas masih bagus-bagusnya itu kayak tadi itu siang, kerjaan berat-berat itu di pagi ya, di pagi. Ada waktu otak paling segar dan ada waktu buat tugas ringan. Jadi pas otak ya kita tahulah kita ini otak kita pas lagi bagus-bagusnya itu di jam berapa saat puasa ini kan ya. Jadi segera itu kalau kita masih fit bagus-bagusnya kayak pagi itu, kalau saya itu pagi kerjakan tugas-tugas beratnya, cara berpikir tadi itu saya contohkan mengerjakan soal itu pagi ya. Lalu kerjain yang penting dulu, bukan yang ramai-ramai belum tentu berdampak. Penting tapi sunyi justru sering nentuin hasil tuh. Lalu kurangin multitasking, perbanyak fokus, satu tugas selesai lebih cepat daripada 5 tugas setengah jalan gitu. Lalu manfaatin jeda sebagai riset, bukan distraksi. Istirahat itu buat ngisi ulang, bukan buat ngabisin energi ya. Jadi waktu istirahat tuh jangan kelamaan scroll handphonenya, nanti jadi malas melanjutkan tugas yang belum selesai gitu ya. Nah itu penting lagi ya, nurunin ego, naikkan strategi egonya ya. Maksudnya ketika istirahat kita langsung buka HP, scroll, mau mulai lagi udah males, yakin itu udah males. Ya coba aja. Ya, pengaruh kinerja. Jadi jangan ya kita membuat puasa ini sebagai untuk bermalas-malasan, tidak semangat dalam bekerja.
kita buat puasa ini, Ramadan ini menjadi langkah awal kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, membiasakan, karena kita kan menggunakan pola baru, mengatur tempo biar tetap semangat, mengatur tugas-tugas kita, mana yang harus dikerjakan dan mana yang dikerjakan sekarang atau nanti itu. Lalu apa lagi tadi pertanyaannya? Udah itu. Hah? Udah? Pola makan? Maksudnya di hari yang biasa sama hari bulan Ramadan itu pola tidurnya sama apa berbeda? Jadi durasi tidur siang yang paling ideal untuk meningkatkan produktivitas adalah 10-30 menit. Tidur siang dalam durasi singkat ini sering disebut dengan power nap. Cukup untuk menyegarkan otak tanpa membuat tubuh merasa lemas atau pusing saat bangun. Ya sebentar-bentar aja tidur. Coba kalau kita pulang sekolah nih, tidur jam 1, bangun jam 4. Coba gimana rasa badan? Lemes banget ya. Jadi durasi optimal itu 20-30 menit. Tidur selama 26 menit terbukti meningkatkan produktivitas hingga 34% dan kewaspadaan sebesar 4%. Ini dari Google ya, saya cari ini. Ya tipsnya ada. Waktu terbaik tidur siang yang paling efektif dilakukan antara pukul 13.00 hingga 15.00. Itu waktu terbaiknya. Hindari terlalu lama. Tidur siang lebih dari 30-40 menit dapat menyebabkan sleep inertia. Itu artinya rasa pening atau bingung saat bangun. Pernah kan kita bangun linglung gitu, nyawanya belum balik katanya, dan meningkatkan resiko penyakit metabolik. Nah itu yang tidur siang itu tidur kelamaan itu ya jadi penyakit linglung ya. Terus lalu ya tadi itu manfaat power nap itu tidur singkat membantu mengembalikan energi, meningkatkan fokus, meningkatkan daya ingat dan merelaksasikan tubuh tanpa mengganggu tidur malam. Tidur siang, terus tidur malam, polanya aja ya. Ini pola yang baik untuk tidur siang. Itu gimana? Udah? Apa ada lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Ustaz Ezar? Tanya Om. Banyak Om. Cukup. Ini aku fotokopi banyak banget ini. Belum kepake semua ini. Mungkin tidak ada yang menambahkan dari Ustaz Ustazah jawaban dari Ustaz Ezar mengenai pola tidur selama Ramadan dan hari biasa, dan apakah pengaruh besar produktivitas saat Ramadan? Enggak, kan tadi ada 2 toh. Oh ya. Pertama kedua. Iya. Mungkin Ustaz Ezar mau menambahkan lagi? Kalau nggak ada yang bertanya ya udah. Ya, ada lagi ya? Mungkin kita cukupkan untuk kajian Ramadan kali ini. Demikian kajian Ramadan yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.